Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Yang Maha Kuasa karena atas izinnya sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka mencoba melakukan demonstrasi produk untuk membuktikan bagaimana hebatnya produk biang alkali dari PT Berkas Silika Jaya ini. Ya. Di kemasan produk Bapak Ibu betul bahwa banyak sekali kelainan atau penyakit pada tubuh itu bisa dicegah bahkan bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi produk ini. Apa yang bisa dilakukan oleh produk ini sehingga mampu mencegah atau mengatasi penyakit pada tubuh? Nah, ini yang akan kita coba lihat seperti apa pengaruhnya. Nah, ini saya ambil air, masukkan ke gelas. Ini adalah gambaran tubuh kita yang awal. Kita terlahir ke dunia itu tidak ada yang membawa racun dari lahirnya. Tidak ada yang terlahir membawa lemak dari lahirnya. Dari mana munculnya itu? Seiring perjalanan hidup yang kita alami, kita makan, kita minum, itulah yang membuat sehingga zat racun dari makanan ataupun lemak dari makanan ikut masuk ke dalam tubuh. Lalu kemudian pada kondisi tertentu ketika melampaui ambang batas menimbulkan masalah bagi tubuh. Persoalannya sekarang bagaimana mengatasi itu agar kita tidak mengalami kelainan atau tidak sakit karena penumpukan zat racun atau lemak di dalam tubuh kita. Nah, sekarang ini kalau kita bicara tentang penyakit Bapak Ibu, anggap misalnya kita sebut kolesterol, asam urat, hipertensi yang sampai pada penyakit jantung koroner, ya, stroke, itu adalah salah satu penyakit yang merupakan pembunuh kelas wahid di dunia sekarang ini. Nah, jutaan penduduk bumi ini meninggal dalam setahun itu akibat dari stroke dan kanker. Nah, sekarang penyebabnya apa? Kembali ke persoalan makan. 70% penyakit yang timbul pada manusia itu berasal dari sini, dari perut. Kalau kita bicara perut, dari apa? Dari makanan yang kita makan. Nah, kita lihat. Ini gambaran yang ada pada tubuh ketika kita awal lahir ke dunia. Apa yang membuat sehingga terjadi penumpukan racun? Nah, ini saya ambil ini untuk mewakili. Harusnya ini tidak boleh ada labelnya. Ya. Nah, ini mewakili zat racun, ya. Meskipun sebenarnya tidak ada orang yang minum ini tadi, tapi anggap ini adalah racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Melalui apa? Nah, tadi saya katakan udara yang kita hirup setiap saat itu penuh dengan zat yang bersifat racun. Asap kendaraan, ada yang bisa membebaskan diri dari itu kecuali kita tinggal di hutan. Ya, jumlah kendaraan yang lalu lalang itu banyak sekali. Masuk kita hidup. Apalagi yang membawa racun? Makanan yang kita makan, mulai dari beras. Beras yang kita makan, nasi, itu diproduksi petani menggunakan pupuk kimia, menggunakan racun kimia. Nah, masuk ke dalam tubuh. Sayuran kita makan disemprot mencegah agar tidak dimakan oleh hama. Ikan yang kita makan asalnya dari tambak, sebelum ditaburi benih atau bibit, dia harus dibersihkan dulu predatornya, dibersihkan, disabuni. Supaya apa? Supaya pemangsanya mati, agar hewan budidaya itu aman di dalam. Nah, apalagi kita sengaja
makan zat-zat yang bersifat racun. Contoh, MSG. Suka makan penyedap rasa? Kemudian kita suka makan makanan yang warnanya menarik. Kita pakai zat pewarna. Dan yang paling simpel itu adalah zat pewarna sintetik buatan. Kalau katanya pakai daun pandan, lama Pak, setelah mati digerus diapain? Ada yang sudah jadi. Tapi itu kimia, berbahaya. Banyak sekali Bapak Ibu zat racun. Akhirnya apa yang terjadi? Racun yang masuk ke dalam kita ini numpuk di dalam tubuh. Akhirnya kondisi cairan tubuh kita jadi seperti ini. Kalau sudah begini, banyak sekali hal yang bisa muncul pengaruh racun di dalam tubuh. Kalau masih sedikit, ya mungkin pengaruhnya belum. Tapi semakin lama tumbukan semakin banyak, akhirnya muncullah penyakit. Kalau tidak ditangani dari awal, maka ini akan memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi kita. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak mungkin cairan tubuh itu dikeluarkan baru bersihkan. Caranya apa? Nah, hari ini kita mengenal salah satu produk dari PT Berkah Silika Jaya, ya, namanya Pro Mineral Drop. Ini adalah salah satu biang alkali yang sangat ampuh untuk menetralkan zat-zat yang bersifat racun di dalam tubuh kita. Nah, coba Bapak Ibu, kalau sudah kondisi seperti ini, kita makan. Jadinya zat makanan pun yang masuk ikut, karena dia juga memang membawa racun. Beginilah kondisinya di dalam tubuh. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah pasrah. Kalau tidak ada upaya yang kita lakukan untuk mengatasi zat-zat racun dalam tubuh ini, maka tinggal tunggu waktu kapan kita akan menderita akibat dari penumpukan racun dalam tubuh. Nah, ternyata salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini dengan meminum air alkali. Ya, minum air. Di pasaran banyak sekali, tapi belum tentu sifat alkalinya itu kuat. Tapi produk kita ini luar biasa. Ya. Nah, pagi kita minum 1 tetes, siang makan kita minum lagi, sore makan kue makan apa, minum lagi, malam kita minum air yang beralkali. Itu terus kita lakukan sampai akhirnya nantinya akan membersihkan zat-zat racun di dalam tubuh, menetralkan racunnya. Nah, kalau sudah begini, karena kita sudah rutin mengkonsumsi alkali, maka kita sudah terbebas dari pengaruh racun yang masuk melalui makanan, minuman maupun melalui proses pernapasan. Luar biasa. Sekarang, kalau kita rutin minum ini, meskipun kita keluar menghirup udara yang ada asap kendaraan, kita menghirup asap rokok yang ada kandungan nikotinnya selaku perokok pasif, kita makan MSG dari micin, dari makanan-makanan instan,
dari pewarna makanan, dan seterusnya. Tapi kita tetap terjaga. Kenapa? Karena terus-menerus kita minum alkali. Nah, itulah cara untuk melindungi tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Jadi jangan takut, konsumsi alkali, insya Allah tubuh akan terbebas dari pengaruh-pengaruh zat yang bersifat racun. Oke? Nah, tepuk tangan dong buat luar biasa. Itu kalau kita bicara mengenai zat yang bersifat racun. Sekarang yang kedua. Apa lagi yang susah kita hindari? Ini tadi racun. Tidak ada yang bisa. Kendaraan lewat, jangan bernapas dulu. Tidak bisa. Wah, ini tidak usah kita makan nasi. Kenapa? Karena semua dinumbuk. Yang mau mati. Kan tidak mungkin kita hindari. Yang berikutnya. Apa lagi yang sulit dihindari? Nah, lemak. Makan telur berapa kali sehari? Makan kondro berapa kali sehari? Makan gorengan? Wah. Kalau gorengan bukan pertanyaannya makan berapa kali sehari, tapi dalam 1 bulan berapa liter minyak habis di rumah? Iya kan? Coba. Nah, minyak sekian banyak itu setelah masuk ke dalam tubuh, perginya kemana? Karena tidak pernah ada yang kencing kemudian keluar minyak, lemak, berarti numpuk di dalam tubuh. Kemana perginya? Dia akan numpuk di mana-mana. Dia akan numpuk di pembuluh darah, di saluran pencernaan makanan, di bawah kulit. Makanya bisa, terutama ibu-ibu ini biasanya jadi besar, ini jadi besar, penumpukan lemak. Oke, sekarang saya ambil lagi. Ini mewakili tubuh kita. Kondisinya seperti ini. Terlalu banyak ini. Dan sampai nanti tidak tempat minyaknya. Nah, boleh. Nah, beginilah kondisi tubuh kita awal. Tapi seiring perjalanan waktu, macam-macam sumber lemak yang kita makan. Apa yang banyaknya? Ayam Kentucky. Ayam yang dipelihara dalam kurun waktu 1 bulan 10 hari, 40 hari. Itu kalau masih dipelihara, Pak, rugi peternaknya. Maka harus dijual. Luar biasa besarnya, bisa sampai 2 kilo. Kenapa? Kandungan lemak di dalam banyak sekali. Makan Kentucky biasa lupa. Ayam kita di rumah kalau umur 40 hari, Pak, bagaimana? Sudah bisa dimakan? Yang ada cuma bulunya sama kotorannya. Wah, tapi kita beli ayam potong umur 40 hari itu sudah luar biasa besarnya. Kita tolong coba dibuka. Nah, ini minyak jelantah ini. Ya, nanti mewakili lemak. Oke. Minyak jelantah ini. Saya tidak tahu berapa kali pakai ini. Yang jelas warnanya sudah berubah. Nah, makan saudara, makan coto, masuk lagi lemak ke dalam. Makan kondro, makan sop saudara, ini yang ketiga ini, saudaranya pun dia sup. Makan soto Betawi, makan gorengan, macam-macam sumber lemak yang kita makan. Sekarang begitu dia masuk ke dalam tubuh jadinya kayak begini. Ini ibarat pepatah yang setiap saat kita sebut. Ibarat minyak dengan air. Kalau ada yang biasanya tidak pernah akur, tiap hari kles, tidak baku cocok. Itu persis kayak minyak dengan air, tidak pernah akur, tidak pernah menyatu. Nah, kalau dia begini berbahaya. Buang air kecil, cuma airnya keluar, minyak ini tidak numpuk. Sekarang masalahnya kalau tidak dikeluarkan, Pak, bahaya. Kadar lemak yang numpuk di pembuluh darah tubuh pasti akan hipertensi.
Kalau tekanan sudah mulai naik, sakit kepala akan pelan-pelan terasa. Nah, apa lagi? Pegal-pegal badan. Apa lagi? Mulai kita loyo. Kenapa? Suplai energi kurang. Pada tahap tertentu ketika itu sudah parah, sudah mulai. Biasanya kita mulai kekurangan oksigen. Sudah mulai penyakit muncul. Yang paling tinggi bisa kena stroke, bisa kena jantung koroner. Sekarang bagaimana mengatasinya? Karena kalau ini tidak diatasi akan menjadi masalah bagi kita, menjadi sumber penyebab penyakit. Nah, alhamdulillah hari ini ada produk yang namanya Diam Alkali dari Berkah Silika Jaya. Kita minum air alkali setiap saat, ya, mempertahankan kebugaran. 1 tetes untuk 200 ml itu kita minum setiap minum. Pagi minum air alkali, sore kita minum air alkali, malam kita minum air alkali. Sudah makan gorengan minum lagi air alkali. Makan di tempat penjual soto, bawa botolnya yang kecil, tetesi di air yang kita minum. Begitu terus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti minyak ini akan disatukan dengan air. Tidak lagi memisahkan diri, tapi dia akan menyatu dan larut di dalam air sehingga bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau sudah keluar, insya Allah tidak menimbulkan masalah. Keluarnya lewat mana? Lewat urin atau air kecil. Keluarnya melalui keringat, keluarnya melalui air besar atau pinggang. Tapi dia harus larut seperti ini. Ini bukan susu, tapi air yang sudah bercampur dengan lemak. Nih, jadi satu-satunya cara untuk melarutkan lemak di dalam tubuh kita, minum Silika Mineral Drop ini. Insya Allah ini adalah cara paling murah untuk hidup sehat sepanjang hidup kita. Berani untuk tidak mengeluarkan lemak dalam tubuh, kena stroke, kena jantung koroner, yang dengarnya kena hipertensi. Ya. Kalau sudah sakit kepala, Pak, ayamnya tetangga yang terbang, kita yang emosi. Betul. Oke, jadi pelihara kesehatan kita, atasi persoalan racun dan lemak di dalam tubuh. Insya Allah kita akan sehat sepanjang usia kita dengan produk Diam Alkali dari PT Silika Jaya ini, Berkah Silika Jaya. Oke, nah Bapak Ibu sekali lagi jangan takut mengkonsumsi ini. Segala kelainan-kelainan tubuh yang bisa teratasi dengan bantuan produk ini. Nah mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal yang ingin ditanya terkait dengan 5 produk ini. Ya? Itu yang sebelahnya itu. Mana? Ini, ini yang belum. Ini untuk menguji seperti apa pH air itu ketika kita sudah menetes. Apakah betul dia jadi alkali? Untung ada yang bertanya. Kita coba uji. Di produk ini ada banyak warna. Ini yang menunjukkan pH suatu larutan. Dari asam, ini asam ini, terus berkurang asamnya, kemudian menjadi netral. Setelah itu dia akan menjadi basah. Jadi basah ini, ya? Warna ungu. Nah, kenapa pH tubuh itu harus dirubah menjadi basah? Tidak boleh bersifat asam. Kalau pH tubuh kita dalam kondisi asam, maka
penyebab penyakit terutama dari golongan mikroba atau makhluk-makhluk renik itu dengan mudahnya tumbuh secara subur. Dia bisa mengembangkan diri menjadi sangat banyak di dalam tubuh dan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, cairan tubuh kita harus dirubah menjadi pH basa atau pH alkali. Nah, bagaimana caranya? Kita minum air yang bersifat alkali. Masalahnya, bagaimana kita tahu bahwa air yang kita minum itu adalah air yang alkali? Nah, coba kita tetesin. Ini satu atau cukupkan. Satu saya tetesi dengan silika, yang satu tidak. Ini saya tetesi. Nah, satu saja. Kemudian yang satunya tidak. Berarti ini yang bersifat alkali, ini tidak. Kita uji. Beda warnanya? Beda. Ya. Kalau ibu dekat ke sini, ini kelihatan kuning. Ya. Kalau ini warnanya jelas sekali kuat, warna ungu. Artinya satu tetes ini itu luar biasa. Dia jadi pH. Nah, kalau kita mau mencoba mengetes apakah sifat alkalinya kuat atau tidak, ini kita masukkan udara pernapasan ke dalam. Kita tiup. Coba siapa yang mau meniup? Kita tolong Bu Ida ditiup. Ya. Sudah berubah warnanya? Sudah. Ya. Oke. Tidak akan berubah. Hah? Tidak akan berubah ini, Pak. Itu saja. Tetap ungu. Artinya apa? Sifat alkali yang ada pada biang alkali kita ini itu kuat. Coba kalau air alkali yang ada di pasaran kita tiup seperti itu, ini sudah jadi orange. Jadi orange. Artinya apa? Alkalinya tidak kuat. Kalau dia tidak kuat, tidak bisa menimbulkan penyakit. Hanya seperti air biasa. Tapi kita punya bertahan. Nah, tepuk tangan buat. Jadi Bapak Ibu sekali lagi sampaikan bahwa ini adalah produk biang alkali yang membuat air minum kita menjadi alkali atau ber-pH basa dengan pH yang kuat. pH kuat. Makanya produk kita ini insya Allah bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan yang belum terjadi bisa mencegah agar tidak sakit. Saya berharap tidak pernah ada yang merasa takut menyampaikan kehebatan produk ini kepada calon konsumen. Entah orang yang sudah menderita atau yang sehat tapi dalam kondisi kesehatan yang masih diragukan. Jangan takut Bapak Ibu. Insyaallah keikhlasan yang mendasari kita untuk menawarkan produk itu mudah-mudahan itu bisa menjadi nilai pahala kalau nantinya memberikan manfaat yang bagus terhadap orang yang kita tawari. Luar biasa kalau dia bisa sembuh dari penyakitnya akibat tidak datang menawar. Meskipun sebenarnya kesembuhannya itu bukan kita jadi penyebabnya, tetap Allah
tapi melalui kita produk itu tiba ke dia. Oke, barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya lagi, apapun yang Bapak Ibu ini tanyakan silakan ditanya, dan kepada siapapun nantinya kita menawarkan produk ini, berikan edukasi yang baik, yang benar kepada calon konsumen itu, sehingga produk ini bermanfaat kepada orang-orang yang mengkonsumsi atau orang-orang yang membutuhkan. Ya, mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.